Tapi saya akan ganti bahasa itu. Saya dibeli dari budak menjadi hamba, dari budak dosa menjadi hamba Kristus. Maka kalau kita menyadari dibeli kita untuk menjadi hambanya Kristus, tidak sebenarnya kalau kita tahu tentang hak dari perbudakan itu, sesungguhnya hanya Kristuslah yang dapat mengatur kehidupan kita. Ya, sebenarnya apa kata Kristus harus kita laksanakan. Bahkan kalau kita lihat pada zaman dulu, seandainya Tuhan pun menyiksa seorang budak yang telah dibelinya itu menurut hukum keimamatan pada waktu itu, tidak ada yang berhak dalam hal itu. Tetapi saya dan saudara telah dibeli dengan harga lunas dari budak perhambaan dosa, dijadikan menjadi hamba Kristus dan dibayar dengan harga yang lunas. Tetapi mengapa saya dan saudara seringkali tidak mau menuruti perkataan Kristus yang telah membeli kita dengan harga yang lunas? Dan budak atau hamba yang dibeli itu, kalau dia menuruti perintah tuannya, maka dia akan menjadi satu hamba yang sangat berguna. Kalau kita melihat dalam Injil, budak yang setia menuruti perintah hambanya adalah hamba yang setia, adalah hamba yang menjadi berhak memiliki janji itu. Maka nanti kita melihat, saya dibeli untuk menjadi budak. Maafkan kalau perkataan budak saya akan ganti dengan hamba. Kita dibeli oleh Kristus dengan darahnya yang begitu mahal. Perkataan yang dikatakan oleh Yesus dalam Wahyu pasal 5, dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah. Perhatikan kata imam-imam. Imam-imam itu bicara dengan perhambaan, satu pekerjaan atau satu tindakan melakukan pelayanan yang telah diperintahkan oleh Tuhan atau Kristus dalam kehidupan kita. Itulah tujuan kita untuk ditebus dengan darah yang sangat begitu mahal itu. Supaya apa? Supaya kita menjadi hamba, kita menjadi imam-imam bagi Allah. Amin. Amin ya. Amin. Supaya kita menjadi imam-imam bagi Allah. Imam-imam bagi Allah, saya mengatakan dalam istilah perhambaan, diperhamba oleh Dia. Kekuatan seorang tuan terhadap hamba itu, kalau kita melihat di dalam kitab Imamat itu, ada merupakan satu hak yang sangat begitu luar biasa atas hamba. Dan Tuhan harus benar-benar memperhatikan seorang hamba dalam tanggung jawabnya. Maka saya mengatakan bagi kita sekalian, supaya kita dapat memahami di saat kita dibeli dengan harga yang lunas, tujuannya apa? Di sini kita melihat salah satu tujuan kepemilikan Kristus dalam hidup saya untuk kita dijadikan menjadi seorang hamba atau imam-imam bagi Dia. Engkau telah menjadikan mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah. Satu, ya, satu. Tapi jauh dari itu, Tuhan ingin menjadikan kita lebih luar biasa. Dikatakan di dalam ayat ini apa? Coba kita baca ini. Yuk, baca sama-sama ini ayat. Terus, dan mereka
2, 3 ya. Dan mereka kan lebih jauh. Coba kita renungkan ayat ini. Dibeli dengan harga yang lunas untuk dapat diperhamba menjadi hamba Kristus, artinya menjadi imam-imam bagi Allahnya. Dan bukan hanya itu kita dituntut oleh Tuhan, dituntut oleh Dia, tetapi Dia membawa saya dan saudara untuk nanti memiliki suatu kerajaan, dan kita dikatakan akan memerintah sebagai raja di bumi ini. Tetapi dasarnya harus menjadi milik Kristus. Dapatkah saudara membayangkan bagaimana anugerah yang telah dipersiapkan Allah dalam diri saya dan saudara? Dapatkah kita merenungkan betapa besarnya karya Allah yang ingin dinyatakan di dalam diri saya dan saudara, di saat kita telah dibeli dengan harga yang lunas untuk menjadi miliknya, yang bawa kita untuk kemuliaan-Nya. Imam-imam itu kan mulia, walaupun tadi katakan dia hamba. Kalau hamba seorang Tuhan itu sangat bernilai loh, sangat begitu berharga hamba Allah itu. Zaman sekarang ini yang kurang berharga hamba Allah. Tetapi Alkitab jelas menuliskan hamba Allah itu harus dihormati 2 kali lipat. Sebab begitulah Allah menetapkan nilai seorang hamba Allah. Saya bukan menuju hamba Allah itu hanya saya, tetapi bagaimana kita bisa bernilai di saat kehidupan saya dan saudara harus ada tanda harga pembelian. Contoh, satu barang yang berharga dicap patrolnya 100 juta. Kita tahu harga itu, barang itu sangat berharga dan bernilai kalau sudah dicap dengan harga nilai 100 juta ribu rupiah. Siapa yang bisa berani membuang itu dengan sembarangan? Tetapi kacamata yang saya beli 25.000 rupiah, sedangkan itu pun sudah harus saya jaga. Nah, untuk membuat kita menjadi satu pribadi yang bernilai dan berharga senantiasa, sebagaimana firman Allah tadi mengatakan, kita menjadi mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia, maka buatlah badrol darah Kristus dalam kehidupanmu. Amin. Buktikan ada badrol darah Kristus dalam kehidupanmu, bahwa saya dan saudara telah dibeli oleh darahnya dengan harga yang lunas. Dan memang harus harga yang lunas supaya berharga. Kalau kreditan tidak berharga loh. Tetapi untuk membuat kita bernilai harga mulia di mata manusia maupun di mata Allah, maka kita harus dibayar dengan lunas, dan harganya adalah darah yang begitu mahal. Amin. Amin. Maka perlu darah itu menjadi bandrol dalam hidup saya dan saudara, supaya kita dilihat orang, oh ada di sini tanda darah Kristus. Oh di sini ada darah Kristus. Ini bukan manusia sembarangan. Pada zaman Nabi Yeskiel itu, pada zaman bangsa Israel itu, di waktu Allah menghukum umat bangsa Mesir, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Seluruh bangsa Israel harus menaruh tanda darah di atas pintu supaya mereka jangan binasa. Maka pada waktu itu seluruh rumah-rumah bangsa Israel ditandai dengan darah. Ada badrol darah Kristus, membuat penghukuman Allah tidak menyentuh kehidupan umat bangsa Israel. Amin. Amin ya. Maka itulah yang mau dituntut oleh pribadi Allah dalam hidup saya dan saudara. Di saat kita telah menerima pembelian dengan darah Kristus, jangan sampai darah itu jangan kita lalukan dalam kehidupan kita, tetapi belajarlah kita menaruh darah itu tetap menjadi satu tanda
bagi hidup saya dan saudara. Amin. Kalau di dalam Alkitab mengatakan untuk menjadi seorang imam, darah anak domba Allah itu harus dibubuhkan ke telinga, ke ibu jari, kaki dan tangan. Jangan layani Tuhan tanpa ada tanda darah dalam kehidupanmu. Sebab itulah yang membeli engkau. Itulah yang dibuat membayar kehidupanmu. Artinya orang yang bertanda darah di dalam pekerjaan pelayanan perhambaan keimamatan yang dinyatakan oleh pribadi Allah dalam hidup saya dan saudara, ada satu sifat tabiat kerajaan atau ada tabiat raja dalam hidup saya dan saudara. Sebab di dalam dia ada segala sesuatu. Maka disitulah yang dapat kita melihat, engkau telah menebus mereka dan engkau telah membeli mereka dengan darahmu, maka engkau layak membuka kitab gulungan itu. Supaya apa? Supaya mereka yang kau beli itu dapat menjadi imam-imam dan raja-raja di bumi ini. Berarti kita melihat satu tujuan yang sangat berharga. Amin. Satu tujuan yang sangat mulia, maka kita dibeli oleh Dia. Ya. Dan bukan berarti saja dibeli sehingga kita dibuang. Tidak. Mobilnya kita beli dengan 200 juta. 10 tahun lagi mobil itu akan berkurang harganya. Tetapi kehidupan saya tidak. Kehidupan anak Tuhan yang dibeli dengan darah Kristus semakin lama harus semakin mulia. Bukan semakin mulia. Ya. Tetapi harus semakin mulia. Sampai puncak nanti hidup saya dan saudara menjadi satu kehidupan yang dikatakan sebagai raja di bumi ini. Karena tidak ada yang termulia di bumi ini selain raja. Amin. Amin ya. Tetapi kemuliaan itu akan menjadi kepunyaan saya dan saudara. Maka saya mengatakan, sungguh begitu luar biasanya Allah menjadikan saya untuk menjadi miliknya Kristus. Ya, untuk menjadikan saya dan saudara menjadi miliknya Kristus. Selanjutnya kita akan lihat Galatia pasal 3 ayat 29. Supaya kita melihat betapa luar biasanya pribadi anak Tuhan yang telah dibeli dengan darah yang mahal itu, dengan harga yang lunas. Baik, perhatikan dalam Galatia 5 ayat yang ke-29. Perhatikan baik. Haleluya. Ya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, Dan jika kamu adalah miliknya Kristus, teruskan. Ya. maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Teruskan. Ya. Dan berhak menerima janji Allah. Dan berhak menerima janji Allah dalam kehidupanmu. Mari kita merenungkan ayat ini. Ya. Jadi kalau kita benar-benar menyatakan diri kita menjadi milik Kristus, artinya benar pribadi kita ini membuktikan kita sudah menjadi milik Kristus, ada batrol darah Kristus dalam diri kita. Maka dikatakan di dalam Galatia 3 ayat 29, kitalah yang berhak menerima segala janji Allah itu. Amin ya. Puji Tuhan. Amin. Kita yang berhak menerima segala janji Allah yang diberikan kepada Abraham. Bukankah janji kepada Abraham itulah yang diingat oleh Allah sampai sekarang? Perhatikan ini. Allah tidak pernah mengingat janji selain daripada janjinya kepada Abraham. Dan itu harus menjadi warisan bagi setiap suku dan
bangsa yang telah ditebus oleh darahnya Kristus. Maka saya mengatakan, sesungguhnya kehidupan saya dan saudara adalah kehidupan yang sangat begitu luar biasa. Sebab kita melihat, kita dibayar dengan harga yang lunas, dengan harga yang mahal, untuk mendapatkan sesuatu janji yang sangat begitu mulia dari segala apapun janji yang ada di dunia ini. Tapi mungkinkah kita mendapatkan warisan itu, janji itu, di saat kita tidak membuktikan dalam diri kita ini ada darah penebusan, ada tanda darah penebusan? Nanti kita akan melihat apa itu, apa yang dapat kita lihat bagi orang yang memiliki tanda penebusan ini. Tetapi kita lebih dulu merenungkan ini, supaya kita ada rasa bersyukur kepada Tuhan. Betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya Allah dalam kasih karunia-Nya yang membeli saya dan saudara dengan harga yang lunas, tetapi tujuannya untuk suatu kemuliaan. Tujuannya untuk satu kemuliaan. Bayangkan, pertama, untuk kita diangkat menjadi imam. Kalau kita bisa ambil suatu contoh, untuk kerja di istana presiden itu harus berapa seleksi di istana raja dan menjadi hamba seorang presiden. Contoh menteri, itu kan menteri itu diseleksi luar biasa untuk menjadi Kapolri. Contoh, untuk menjadi hamba seorang raja, itu masuk dalam forum DPR. DPR seleksi berapa orang untuk menjadi Kapolri atau Panglima. Untuk dapat menjadi seorang hamba dari seorang raja, imam, hamba, imam-imam adalah hamba raja di atas. Imam-imam itu adalah hamba raja di atas. Loh, kok pelan kali kita mengatakan, kok takut kali kita mengatakan itu? Imam-imam itu adalah hamba raja di atas. Tapi maafkan ya kalau saya katakan ini, tapi saudara pun dirimu seperti Napoleon. Imam-imam kita, tetapi gaya hidup kita tidak ada bedanya dengan manusia sampah. Kita harus menjaga wibawa kita sebagai imam. Tadi saya mengatakan untuk menjadi hamba seorang presiden di bumi, raja bumi ini, seleksinya itu kan luar biasa. Diangkat menjadi menteri, dia akan menjadi terhormat dari antara rakyat yang ada. Adakah kita merenungkan hidup kita ini seorang imam yang dijadikan oleh dia dengan harga yang mahal itu, membuat diri kita ini menjadi satu pribadi yang bernilai menurut kita untuk Tuhan? Saya selalu merenungkan dan saya selalu menjaga diri saya. Karena apa? Karena aku tahu nilaiku adalah nilai yang sangat berharga, nilai yang sangat begitu mahal, nilai saya bukan seharga apa perkara yang ada di bumi yang fana ini, tetapi nilai saya adalah nilai kekekalan. Amin. Nilai kita adalah nilai kekekalan. Maka saya katakan, mari kita belajar bagaimana kita membuktikan kita sudah ditebus oleh darah Kristus yang begitu mahal. Bagaimana kita membuktikan bahwa ada tanda darah kepemilikan Kristus dalam kehidupan kita. Itu yang penting. Bukan pelayananku, bukan aku yang berkhotbah hari ini, bukan saudara yang melayani hari ini, tetapi adakah tanda kepemilikan Kristus dalam hidupku, dalam hidup saudara. Amin. Itu yang terpenting. Walaupun tadi saya mengatakan kita dibeli dengan harga yang lunas untuk menjadi milik Kristus, supaya kita menjadi imam-imam bagi
bagi kerajaan, bagi Allah, dan kita dapat mewarisi janji Allah, dan kita menjadi raja-raja di bumi. Tetapi untuk mendapatkan itu semua, kita harus menunjukkan ada tanda darah kepemilikan Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Itu yang terpenting. Semua apa yang kita bicarakan ini tidak berguna. Semua apa yang kita bicarakan ini akan menjadi sia-sia. Apa yang sudah kita dengarkan ini tidak berguna apa-apa. Hanya untuk membuat itu berguna dalam hidup saya di saat ada tanda darah kepemilikan Kristus dalam hidup kita. Amin. Amin. Itu saudaraku yang terpenting. Sering saya mengatakan saya tetap berguna. Walaupun saya berkhotbah 3 kali 1 minggu di depan ini, saya tak akan pernah berguna bagi Allah. Walaupun saya mengatakan aku telah ditebus dengan darah yang begitu mahal, saya tidak akan pernah berguna bagi Allah. Di saat apa? Di saat tanda darah kepemilikan Kristus tidak ada dalam diri saya. Maka semua pelayanan kita ini, semua apa yang kita lakukan, semua apa yang kita berbuat ini, itu hanya sekedar rutinitas, itu hanya sekedar formalitas hidup kita, tetapi dia akan membawa dampak menuju kemuliaan di saat tidak ada tanda darah Kristus dalam diri kita. Ya, perhatikan ini baik. Jangan bangga melayani. Seringkali orang bangga, oh aku sudah melayani, kan gitu. Oh aku sudah rajin mendukung pekerjaan Tuhan di sana. Ya kerjakan. Tetapi orang yang memiliki tanda darah Kristus tidak pernah memperhitungkan apa yang menjadi pengorbanannya untuk Tuhan. Amin. Amin. Sehebat apa, sebesar apa yang kau korbankan, tidak akan bisa kita perhitungkan kalau kita melihat nilai darah Kristus yang telah kita terima untuk menjadi penebusan. Oh, aku sudah melayani, kok beginilah, aku sudah berbanyak berkorban, beginilah. Loh, saudara harus lihat ini, darah penebusan. Membuktikan ada tanda darah penebusan dalam hidup saya untuk mencapai janji Allah, mencapai satu keimamatan yang berkenan di hati Tuhan, mencapai satu kerajaan yang telah dijanjikan Allah. Pertama-tama kita akan melihat dalam Galatia 5 ayat 24. Ya, dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-24. Puji Tuhan. Terus kan? Ya. Haleluya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, barang siapa yang menjadi milik Kristus Yesus, terus kan? Ya. telah menyalibkan daging, Ia telah menyelipkan daging, terus kan? Ya. dengan segala hawa nafsu, Dan segala hawa nafsu dan keinginannya, itulah orang yang bertanda darah penebusan Kristus dalam kehidupannya. Amin. Amin ya. Jadi apa yang pun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, di waktu kita melayani Tuhan sebagai kehidupan imamat yang sudah ditetapkan oleh Allah, tetapi kalau tidak ada tanda kepemilikan Kristus dalam kehidupan kita, semua akan sia-sia. Semua itu tidak berguna. Kita hanya berkeroncong, kita hanya berjoget, tetapi Tuhan ingin melihat adakah tanda darah penebusan dalam hidupmu. Di saat engkau menjadi imam,
Di saat engkau sudah menjadi anak Abraham, penerima janji Allah, di saat engkau telah menerima hak kerajaan di bumi ini, adakah tanda darah dalam dirimu? Sebagai milik Kristus Yesus, Ia telah menyalibkan daging dengan hawa nafsu dan keinginan. Ini nafsu tidak bisa kau lawan. Keinginan dagingmu juga tak bisa kau lawan. Saya pernah mendengarkan khotbah seorang hamba Tuhan. Aku melayani bagi Tuhan itu nomor 5. Saya berkhotbah hari ini. Ini dinilai Tuhan nomor 5 bagi Tuhan. Tetapi adakah ini dalam diri saya dan saudara yang telah menerima penebusan darah itu? Adakah tanda salib dalam kehidupan saya membuktikan kita benar-benar sudah ditebus oleh darah Yesus yang begitu mahal? Adakah saya menyalibkan keinginan daging? Adakah saya menyalibkan hawa nafsu? Untuk membuat semua hidup kita ini menjadi orang yang layak dan berkenan di hati Tuhan. Tadi saya sudah menunjukkan kepemilikan itu sangat begitu luar biasa. Allah sudah menjangkau hal yang terindah dalam hidup saya dan saudara. Tuhan telah menyediakan masa depan yang tidak pernah diberikan oleh dunia. Tuhan telah menyediakan masa depan yang belum pernah diberikan oleh siapapun dalam hidup kita, baik anak, orang tua, siapapun juga. Tapi Allah telah menyediakan masa depan yang melebihi jangkauan pikiran dan pikiran sekarang. Dapatkah tadi saudara merenungkan di saat kita menjadi miliknya Dia, kita mau dibangun menjadi satu kerajaan untuk memerintah selama 1000 tahun di bumi. Itu masa depan. Kita dibeli dengan harga yang lunas untuk kita dijadikan menjadi seorang imam-imam, untuk kita berharga dan bernilai. Saya dibeli dengan harga yang lunas supaya aku dan saudara dapat menerima segala janjinya, sebagaimana Dia berjanji kepada Abraham. Abraham itulah orang yang menerima segala janji Allah. Dulu janji itu hanya ditujukan kepada keturunan Abraham secara jasmani. Tetapi di saat keturunan Abraham secara jasmani menolak janji itu, maka janji itu akan kita peroleh sebagai bangsa kafir. Maka di situ aku mengatakan, itulah yang tidak bisa saya bayangkan, kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam hidupku. Rupanya Allah sudah mengatur masa depan yang lebih indah dalam hidup kita. Tetapi untuk menjangkau itu semua, Tuhan mengatakan harus ada tanda darah dalam hidup saya dan saudara. Orang yang bertanda darah dikatakan di dalam ayat ini adalah orang yang mampu menyalibkan kaki hawa nafsu, supaya kita menyadari semua apa yang harus kita tuju ke depan. Jangan hanya kita menjadi orang Kristen, tetapi kita tidak tahu apa yang Tuhan telah siapkan di masa depan kita. Jangan bicara dulu surga, bicara di bumi ini dulu. Kita harus lihat ini. Di bumi ini dikatakan dalam firman Allah, engkau membuat mereka
menjadi suatu kerajaan supaya mereka memerintah di bumi ini. Itu menuju kerajaan 1000 tahun. Kehidupan orang yang sudah dibeli oleh darahnya akan memerintah. Seribu tahun itu bukan waktu yang singkat. Supaya kita menyadari betapa luar biasanya pribadi Allah membuat saya hidup di masa depan yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan kebahagiaan, yang penuh dengan kemuliaan. Tetapi seringkali kita menolak dengan apa? Sikap perbuatan kita yang tidak memiliki tanda darah Kristus yang telah membeli saya dengan harga yang lunas. Seakan-akan kita sudah merasakan hidup kita sudah sampai dalam puncak masa depan. Tapi kita tidak melihat bagaimana Allah menyediakan masa depanmu dan masa depan saya. Bayangkan ini saudaraku, bayangkan dimulai dari sekarang. Seandainya kita menyadari harga seorang imam, kalau kita melihat dalam sistem keimamatan bangsa Israel bahwa Allah selalu mengutamakan imam-imam dari antara umat bangsa Israel, Tuhan selalu memberikan perbedaan, baik di dalam pakaian, baik di dalam kebutuhan. Selalu Tuhan membedakan imam-imam bagi umat bangsa Israel yang lain. Itu menunjukkan di mata Tuhan seorang imam Allah terkhusus. Adakah saudara dapat menemukan kemurahan Tuhan hari ini? Di saat besok Tuhan panggil kita menghadap hadiratnya, adakah masa depan ini akan kau terima dalam hidupmu? Sebab sebelum Tuhan datang, Dia akan membangkitkan orang-orang percaya untuk masuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Mari kita ingat bagaimana Tuhan membeli kita dengan tujuan yang sangat begitu mulia, saudara. Saya tidak bisa harus bagaimana mengatakan kepada kita, sesungguhnya aku sebagai hamba Tuhan yang kurang begitu fasih tidak mengatakan apa sebenarnya isi hati Tuhan. Tetapi kalau aku melihat di dalam pernyataan firman ini, luar biasanya Allah